Selamat sore, kembali lagi bersama kami kelompok 2 dengan saya Alfian Sudarwidi Santoso sebagai pembawa berita kali ini. Kali ini saya akan membawakan 3 berita. Pada berita pertama mengenai tentang seberapa penting pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa dengan rekan saya yang sedang berada di lokasi saat ini. Ya, selamat sore Mas. Selamat sore juga Mas. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Alfian Nur dari Universitas Gunadarma. Oh, dari Kalau Gundar. Mas sendiri dari mana? Saya itu dari Politeknik Semenkes Jakarta 3 di Jatiwarna kampusnya. Oh, oke. Masuk ke negeri itu ya. Ya, masuk ke negeri. Jadi gini Mas, saya punya tugas mengenai bagaimana sih pendapat mahasiswa dari universitas lain perihal mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya, apa tuh pertanyaannya? Jadi gini Mas, menurut pendapat Mas nih ya, seberapa pentingnya sih mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang dipelajari di perguruan negeri tinggi? Itu pertanyaan pertama. Oke, saya jawab dulu ya. Iya boleh. Menurut saya itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Namanya juga kita kan adalah mahasiswa, bukan siswa atau siswi lagi. Udah ada kata maha yang artinya sendiri kita sudah koleget di atas lah. Udah mau masuk terjunnya kita ke masyarakat. Bahkan kita sudah boleh terjun. Kayak gitu. Jadi kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting di kampus Masnya atau kampus saya? Karena itu sebagai kita mempelajari dan mengenal lagi hukum-hukum peraturan di Indonesia. Dan kita sendiri yang harus mengamalkannya sebagai mahasiswa, apalagi kan ada Tridharma perguruan tinggi, ada Pancasila yang harusnya kita amalkan, apalagi buat diri kita sendiri. Dampaknya sendiri nanti buat nantinya kita terjun entah kalau saya nanti akan mengabdi ke masyarakat ya, bisa dari di bidang kesehatan. Kalau Masnya kan nanti ada di bagian elektronik Mas di jurusan ya. Bisa nanti gimana caranya sih Masnya langsung berkomunikasi langsung dengan masyarakat, apalagi tentang adanya masyarakat nanya-nanya perihal sesuatu tentang peraturan hukum di Indonesia, itu sangat penting sekali menurut saya. Oh kayak iya. gitu sih Mas. Ya masuk di akal. Selanjutnya nih Mas ya, saya ingin bertanya lagi. Apa sih manfaat mahasiswa mempelajari mata kuliah ini? Manfaatnya? Iya. Ya, dengan caranya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita sendiri itu nantinya kalau misalnya buat mahasiswa itu sendiri dulu ya, nantinya kita tahu nih hukum-hukum atau keadaan Indonesia kayak gimana, atau bahkan kita sendiri yang sebagai warga Indonesia tuh harus paham kan, dan itu sebenarnya menurut saya hal yang wajib, apalagi bagi mahasiswa, karena itu merupakan sebuah dasar bagi kita sebagai warga negara Indonesia, dan kita yang sudah mau masuk ke umur yang sekian udah lebih dewasa lagi, dan itu menurut saya lebih penting, dan manfaatnya lagi tuh ada banyak Mas. Nanti kalau misal ke pendidikan bisa nanti kita kalau misalnya ada sesuatu di kampus atau sesuatu yang menjagal di masyarakat, kita bisa memberitahu, karena kan kita paham nih, sebelum kita memberitahu ke orang lain ya kita harus tahu dulu dong dasarnya hukumnya kayak gimana, kayak gitu. Dan nantinya kalau misalnya apalagi sudah terjun ke dunia pekerjaan, kita lebih mengenal lagi nih, apalagi misal contoh entah bos, entah nanti ada pelayan, atau nanti ada warga yang nantinya bakal jadi customer kita. Kan kita kalau misalnya mau nanyakan sesuatu kan lebih paham ya. Dan pendidikan kewarganegaraan sendiri itu kan dasarnya balik lagi ke ideologi Pancasila. Dan apalagi Pancasila kan wajib gitu di sifat kita sendiri, harus ada gitu. Iya. Itu sih manfaatnya menurut saya. Bagus. Satu lagi nih Mas, terakhir ya. Oh, terakhir? Iya. Oke, silakan. Bagaimana caranya agar mahasiswa berminat akan mempelajari mata kuliah ini? Biasanya kan ya orang-orang itu kayak mahasiswa sekarang deh jatuhnya. Kayak mulai bosen lah sama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Bagaimana sih supaya lebih menarik lagi gitu? Menurut Mas ya? Menarik atensi ya? Iya. Kalau menurut saya pribadi, ini saya juga jelasin pengalaman saya aja. Kalau dari saya pribadi sih, kenapa saya harus minat ke kewarganegaraan? Karena satu, tadi kan udah jelasin tuh manfaatnya. Banyak dong kayak positifnya, dan saya jelasin lagi nih ada poin negatifnya kalau misalnya emang kita nggak mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Negatifnya kayak ntar kita nggak tahu hukum, kita juga bisa ibaratkan dikendalikan oleh masyarakat. Misal kalau misalnya kita memang kurang mengenal lagi tentang Indonesia, apalagi
tentang pendidikan kewarganegaraannya, kita bisa aja dikendalikan oleh orang-orang yang lebih pintar di atas kita. Nah, makanya kita setidaknya nih sebagai warga Indonesia tahu gitu dasarannya. Dan gimana cara narik atensinya sih? Kalau saya pribadi, poin pertama jelasin poin positif dan negatifnya. Itu menurut saya. Dan yang kedua, kita sendiri memang harus mempunyai hati yang teguh gitu buat Indonesia. Dan maksudnya hati teguh ini tuh ya kita harus mengabdi, gak bener-bener sembarangan kayak saya warga Indonesia, udahlah hukum apalah nggak jelas, Ya, ngapain supaya pelajarin. nggak terpaksa juga lah ya. Ya, dan dampak positifnya lagi pasti ada, dan itu nantinya enak. Apalagi nanti kalau misalnya kita bahasanya sih kalau zaman sekarang link ya, atau sosial masyarakat, misal kita butuh ke orang-orang, kan pendidikan kewarganegaraan gimana caranya ngasih tahu juga ya, kita harus bersikapnya gimana sama orang-orang sekitar dan mempelajari sikap mereka juga kan. Nah, dampak positifnya tuh ya kita lebih bisa mengenal lagi, lebih dekat sama orang-orang. Apalagi kalau misalnya sama petinggi-petinggi, kalau misalnya kita tahu dasar dari pendidikan kewarganegaraan, itu nanti jadi poin pandangan bagi mereka. Toh kita jadi gampang kenal, feedbacknya juga ada ke kita kayak gitu. Oh ya, jadi lebih terbuka ya kan saya juga. Ya mungkin itu saja ya yang bisa saya tanyakan. Oke, Mas. Terima kasih banyak atas pendapat dari Mas Tommy. Sama-sama, Mas. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih rekan saya Alfian Nur Safendi. Selanjutnya pada berita 2 mengenai tentang kenaikan harga minyak bagi UMKM bersama rekan saya yang sedang berada di lokasi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bu mohon maaf, Ya. kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Ibu Nur Hayati. Oh boleh. Kalau boleh tahu Ibu jualan apa? Kalau pagi aku jualan sarapan nasi uduk, kalau siang gado-gado. Oke. Dan kalau boleh tahu pendapatan Ibu paling banyak berapa ya? Dan modalnya berapa untuk dagang kayak gini? Digabung apa enggak nih ya, gado-gado sama nasi uduk? Gado-gado Coba, aja. Ya gado-gado aja boleh. Kalau gado-gado aja bisa modalnya 200 ya. Nanti bisa pendapatannya itu sekitaran 3,5 lah Oke. gitu. Pendapatan Ibu paling sedikit berapa Bu? Kalau lagi sepi banget gitu ya, paling 175 gitu ya kalau lagi sepi. Kalau lagi ramai ya itu bisa di atas 300. Oh iya. Ada nggak sih Bu perbedaan pemasukan Ibu sebelum harga minyak goreng naik? Jauh banget ada perbedaannya nih. Satu ya, biasanya kan pelanggan pada berbondong-bondong sampai antri gitu ya. Sekarang jauh banget gitu. Biasanya kita menghabiskan 1,5 kilo kacang tanah. Ini bisa sekilo gitu. Terus ada kenaikan pada gorengan nggak Bu? Iya ada. Kita Jadi- jual satu gorengan biasanya kan 1.000 ya. Iya. Sekarang 5.400. Oh iya. Soalnya kan dia mahal ya. Iya. Kalau misalkan seandainya tidak ada kenaikan, keluhan Ibu yang kerasakan apa? Keluhannya untuk sekarang? Yang kenaikan. Iya. Ya jadi keluhannya pendapatan tuh kurang karena perbelanjaannya naik, perekonomiannya naik Iya, gitu. paham. Jadinya kita tadinya pengeluarannya kita sedikit, dapat barangnya banyak. Sekarang pengeluarannya banyak, dapatnya sedikit. Pembelanjaannya gitu. Udah mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih rekan saya Fajri. Selanjutnya berita yang terakhir mengenai tentang kenaikan PPN saat ini dengan rekan saya Furkon bersama narasumber saat ini. Ya, baik diterima. Perkenalkan, nama saya Fatil Furqan Abdulaziz. Saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya yang telah hadir bersama saya, yaitu Mbak Putri. Ya, terima kasih. Kami ingin melakukan wawancara kepada Mbak Putri mengenai pajak. Yang pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang pajak? Pajak itu sebenarnya adalah suatu pungutan wajib dari rakyat untuk khususnya di Indonesia atau masing-masing negara. Jadi fungsinya pajak ini sendiri itu untuk membiayai sebuah pengeluaran-pengeluaran untuk negara. Jadi kayak membayar gaji pegawai negeri atau membuat suatu fasilitas negara dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Dapatkah Mbak Putri menjelaskan mengenai pajak menurut undang-undang? Kalau pajak menurut undang-undang itu menurut Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2007 pasal 1 nomor 1, pajak itu kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa. Jadi berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Apakah Anda sendiri telah rutin membayar pajak? Untuk membayar pajak itu harus rutin. Kenapa? Karena jika kita tidak bayar pajak, kita sendiri di negara ini ada sanksinya. Sanksinya itu ada macam-macam. Yang pertama ada sanksi bunga, ada sanksi denda, dan sanksi pidana. Nah, sanksinya itu masing-masing juga berbeda-beda tergantung situasinya. Misalnya saja sanksi denda. Sanksi denda itu misalnya kita tidak membayar SPT masa PPN untuk PKP badan ya. Misalnya kita nggak bayar masa PPN, itu biasa dendanya 500.000, lalu ada SPT masa lainnya itu didenda 100.000, lalu untuk tahunan itu bisa sampai 1 juta, dan banyak lagi. Misalnya juga ada yang kita nggak bikin faktur pajak, karena kita harus bikin faktur untuk bayar faktur kan. Biasanya nanti itu kena 2% dari pengenaan pajak, gitu, seperti itu. Kira-kira apakah Anda telah mendapatkan hak yang harusnya Anda semestinya dapatkan dari membayar pajak itu sendiri? Mungkin sudah, mungkin juga ada yang mungkin sebagian belum. Jadi kan kayak dari kita bayar pajak itu kan kita bisa dapat kayak fasilitas pendidikan yang dipakai kan dari pajak itu, kayak fasilitas kesehatan juga, terus transportasi umum sama yang lain-lain. Kalau menurut saya sih udah ada, tapi belum terasa sekali gitu, belum benar-benar kerasa seperti itu kurang lebih. Kira-kira prosedur dalam mengurus pajak itu sendiri gimana? Prosedur ngurus pajak itu kita harus lihat dulu dari pajak masukan dan pajak keluaran. Dari pajak itu bisa kita lihat di faktur, ada faktur pajak masukan, ada faktur pajak keluaran. Nah, habis itu udah dilihat, kita bisa masuk ke e-filing online pajak. Jadi kita bisa lihat di situ dijelasin nanti untuk kita tahu di mana aja yang harus kita lihat dan ditandain. Jadi nanti udah dihitung pajak keluarannya berapa, pajak masukannya berapa. Udah kita tahu. Nah, di situ kalau yang saya yang tahu itu ada 11% yang masing-masing faktur. Nah, yang itu nanti yang harus dibayarkan. Misalnya dari total sekian nanti dikaliin 11%, nanti hasilnya berapa, itu yang harus biasanya dibayarkan untuk PPN. Jadi udah dihitung otomatis gitu, baru kita bikin ID billing. ID billing itu buat apa? Buat kita masa bayar ke pajaknya, ke pajak yang di kantor pajak yang terdaftar di Bank Indonesia. Nah, nanti kalau udah gitu baru kita masukin, itu ada NTPN. Nanti yang NTPN itu yang kita masukin untuk kode si bukti bayarnya, nanti disimpan dalam basis data web. Begitu. Berapa persen sih perusahaan harus membayar pajak? Dapatkah Anda menjelaskan secara perincian contoh tersebut? Untuk persenan itu tergantung dari si perusahaannya. Misalnya kalau yang kayak saya itu 11%, dan tergantung juga. Jadi kayak masing-masing perusahaan itu bayarnya berbeda. Ada yang misalnya modal di atas 50 juta, yang itunya di atas 50, ada yang di bawah 50, itu harusnya bayarnya berapa. Ada juga yang tergantung misalnya PPh, seperti itu. Saran apa yang dapat Anda berikan kepada pemirsa yang mungkin merupakan wajib pajak agar mereka mau membayar pajak? Saran saya, kita harus rajin bayar pajak. Buat apa? Buat kesejahteraan negara juga, buat kesejahteraan sendiri. Kalau kita tidak bayar pajak, kita bisa kena denda yang lebih besar daripada yang pajak harus yang kita bayar. Misalnya sebuah pajak yang harus kita bayar itu 7 juta, tapi kalau kita nggak bayar, itu bisa melebihi daripada 7 juta tersebut, karena kita kena denda. Seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Mbak Putri telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Saya Fathel Furqan Abdul Aziz, izin pamit. Terima kasih
rekan saya Furkon serta narasumbernya. Dari ketiga berita tersebut dapat disimpulkan sebagai mahasiswa, mengabdi pada masyarakat ada hal penting untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sangatlah wajib untuk diamalkan. Kenaikan minyak menjadi masalah bagi UMKM setelah pandemi. Hal ini banyak masyarakat beralih ke minyak curah. Sebagai kontribusi wajib, pajak merupakan hal terpenting dalam negara guna melancarkan pembangunan negara yang maju. Kami dari kelompok 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.